Untuk memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya sekali lagi Sri Laksmi untuk memandu acara kita sharing session terkait SE7 tahun 2023, bedah tuntas open loop atau closed loop. Sebelumnya, tiang aturang Om Swastiastu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dewa Widjana selaku asesor LSP, KJK, dan penasihat Join. Dan kali ini yang menjadi narasumber pada kesempatan Join Talks pada hari Jumat ini terkait bedah tuntas open loop atau closed loop, sosialisasi SE7 tahun 2023. Yang kami hormati juga rekan-rekan joiners yang sudah hadir, co-founder dan C-level, dan tentunya yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu Gerakan Koperasi di Indonesia yang sudah bergabung melalui link Zoom. Mungkin partisipannya di sini masih 65, saya lihat. Nanti semoga sambil beriringnya waktu terus bertambah sesuai dengan yang sudah terdaftar. Ada 80 partisipan. Puja-puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat beliau kami Join bisa mengadakan acara Join Talks ini dalam rangka membedah tuntas SE7 tahun 2023. Dan menghadirkan tentunya narasumber yang akan memberikan informasi terkait regulasi tersebut. Pastinya kan regulasi ini sedang sangat hangat ya dalam pembahasannya di koperasi terkait SE7 tahun 2023 dan tentunya pembedahan tuntas terkait open loop atau closed loop. Diharapkan juga nantinya rekan-rekan dan Bapak Ibu Sarangsami bisa memberikan masukan dan pertanyaan-pertanyaannya untuk pembahasannya nanti pada saat sesi tanya jawab sesuai dengan aturan webinarnya. Aturan webinar tadi sudah saya sampaikan, mungkin rekan-rekan yang baru bergabung saya sampaikan sekali lagi. Untuk nama dalam partisipan kali ini digunakan nama asli dan nama instansi. Contohnya sudah ada di aturan webinar di share screen. Lalu untuk mute mikrofon selama acara berlangsung dan bertanya pada kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Jikapun nanti memang pada sesi tanya jawab harus ada yang ingin mengobrol langsung dengan Aji, nanti mungkin kita unmute-nya pada saat sesi tanya jawab. Lalu izin memberitahukan bahwasannya webinar ini akan kami rekam untuk guna arsip dan pembedahan tuntas dari SE7 ini. Dan untuk di akhir acara diharapkan nanti rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Gerakan Koperasi Indonesia bisa mengisi link survei yang nanti akan dibagikan oleh tim panitia. Baik, Bapak Ibu hadirin, demikian aturan webinarnya. Izinkan kami juga memaparkan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama Niki sudah ada pembukaan acara dari jam 10 dan nantinya langsung dilanjutkan sharing session oleh Pak Dewa, Ji Dewa Widjana yang sudah saya paparkan juga tadi. Dilanjutkan dengan pengenalan sistem koperasi modern dan nantinya akan dilanjutkan sesi tanya jawab dan penutupan acara. Baik, acara kita lanjutkan, Miking ya, langsung saja ke sharing session kepada Ji Dewa terkait bedah tuntas SE7 nomor SE7 2023 terkait juga pembedahan tuntas open loop dan closed loop yang sangat sedang hangat banget nih dibahas di koperasi. Semoga segala insight dan masukan dari Ji Dewa, materi yang bisa diberikan bisa menjadi bahan untuk rekan-rekan koperasi, mitra-mitra dan Gerakan Koperasi di Indonesia. Mungkin Aji bisa tes mic dulu nggih. Waktu dan kesempatan dipersilakan.
Tes Ji, bisa di unmute atau di login ulang dulu nggih Ji nggih. Mungkin agak kesalahan teknis dulu sedikit Niki. Hampura untuk Ibu Bapak rekan-rekan Gerakan Koperasi Indonesia. Kayaknya videonya sedang ada kesalahan teknis ataupun mungkin tadi sempat dari kita ada nge-mute. Sambil kita nunggu Jidewo lagi perbaikan teknis dari laptopnya, mungkin izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan Bapak Ibu Gerakan Koperasi Indonesia. Niki sehat nggih sarang sami. Ini ki saling banyak banget di kolom chat yang sedang saling menyapa satu sama lain. Mungkin bisa disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya nanti untuk Jidewo apa yang ingin ditanyakan terkait SE7 Niki, terus ada pun juga pilihan untuk close loop atau open loop, mungkin bisa dipersiapkan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti. Uh, jadi nanti kita harapkan untuk sharing session ini pada sesi tanya jawab itu sangat aktif. Tapi saya rasa Gerakan Koperasi Indonesia pasti sangat aktif sih dalam dalam setiap ada sharing session dan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita tunggu sebentar lagi untuk JDW. Mohon mohon untuk ditunggu sebentar deh. Bisa tes mic lagi sekali, Ji. Sampun, Swastiastu.
Tes satu. Baik, sekali lagi coba Aji, sampun ge. Tes tes tuh Aji. Halo Aji, masih ke mute nggih? Kayaknya Di voice-nya ya. Tes satu. Nah, ini baru bisa. nggih niki yang sudah kita nanti-nanti Aji Dewa akhirnya udah bisa nggih rekan-rekan dan mungkin memang harus menunggu partisipannya sampai di 80. Jadi baru sekalian Ajinya juga suaranya baru bisa. Niki partisipannya udah di 89. Jadi mungkin waktu dan pembahasan untuk webinar kali ini saya langsung serahkan ke Aji. Dipersilakan Aji. Baik, selamat siang. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Halo, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, baik. Eh, Teman-teman sahabat koperasi bisa bergema ya. Masih bergema? Baik. Halo. Aman Aji, bisa dilanjutkan.
Baik, aman ya? Aman Aji, bisa dilanjutkan G. Ya, ini yang harus kita hadapi, terkadang terkendala oleh elektronik ya. Tapi namun bagaimana bisa kita atasi dalam keadaan apapun. Mohon maaf Bapak Ibu, sahabat koperasi semua. Yang pertama saya mengaturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Yang terhormat sahabat-sahabat saya, sahabat koperasi yang berada di seluruh wilayah tanah air, ya, Selindo. Kemudian teman-teman join yang sudah senantiasa aktif berperan untuk meningkatkan kinerja koperasi di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Jadi saya mengaturkan selamat ulang tahun juga untuk join yang ketiga. Semoga lebih sukses lagi untuk di tahun-tahun berikutnya. Mohon izin, saya mau share screen. Nggak bisa share screen ya. Masih disable. Masih disable. Halo, admin join. Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semua? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Halo? Baik, kalau sudah, saya akan lanjutkan untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, sahabat koperasi yang saya cintai. Jadi, apa yang Bapak Ibu saat ini diberitakan pada belakangan ini, yaitu tentang SE nomor 7 tahun 2023 dari Deputi Perkoperasian, yaitu tentang pernyataan mandiri. Ya. Self declare. Self declare ini adalah sebuah pernyataan yang diberikan oleh Undang-Undang P2SK, ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023, untuk menentukan pilihan bagi koperasi, apakah koperasi memilih closed loop maupun open loop. Nah, jadi Undang-Undang P2SK di sini artinya ada turunannya. Undang-Undang P2SK turunannya yaitu ada Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2017 yaitu tanggal 15 tahun 15 Januari tahun 2017. Nah, itu tentang
Go AML ya, Go AML, Go Money Laundering atau PPATK. Kemudian turunan dari Permen 8 itu diturunkan melalui Surat Edaran Menteri Nomor 4 ya tahun 2023. Kemudian yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Kemudian ada Surat Edaran Menteri Nomor 7 tahun 2023 pada tanggal 1 September 2023 tentang pernyataan mandiri atau self declare. Yang SE4 ini adalah dua-dua, itu tentang kewajiban pencatatan aset koperasi. Nah, di sini ditekankan bahwa aset-aset koperasi yang sudah menjadi aset tetap itu agar diatasnamakan badan hukum. Itu bunyi daripada SE nomor 6 tahun 2022. Ini ada kaitannya teman-teman ya. Nah, itu sebagai pembuka dari saya, kemudian saya akan lanjutkan mungkin sebagai biodata. Jadi nama saya adalah Dewo Gede Widjana Putra, Master Trainer dari BNSP, kemudian juga asesor, konsultan, fasilitator dari Kementerian Koperasi, tenaga ahli pemerintah koperasi, analisis sistem, kemudian yang aktif juga sekarang sebagai business advisor dari Join. Jadi, nah, kemudian silakan sahabat-sahabat koperasi yang mungkin ingin nanti tanya jawab lebih detail karena waktunya nanti terbatas di webinar ini bisa nanti menghubungi saya di 081 936 575557. Baik, teman-teman koperasi, ya sahabat koperasi, saya akan lanjutkan lagi. Jadi untuk memecahkan suasana, jadi saya berpantun dulu ya, sahabat ya. Keliling kota bekalnya koin, naik delman memakai pedati. Selamat ultah untuk join, doa terbaik terucap tulus di dalam hati. Tepuk tangan untuk join dulu ya, karena sudah memfasilitasi kita semua. Kemudian lagi satu pantun saya mohon disimak. Anak kucing bermain tali, talinya putus diinjak kerah. Bagaimana hati tak geli, self declare harus segera. 15 Oktober itu lagi 2 hari ya, teman-teman ya. Saya harapkan teman-teman juga sudah membuat akun dan sudah mengisi pernyataan mandirinya, self declare-nya. Nah, jadi apapun yang terjadi saat ini, teman-teman ya, artinya itu adalah sebuah perubahan. Jadi untuk perubahan yang tentunya akan lebih baik lagi ke depannya bagi koperasi sebagai langkah awal membentuk sebuah tata kelola koperasi yang baik dan kepatuhan terhadap badan hukum privat dan hukum publik menjadi lebih ditingkatkan lagi. Nah, dalam Permen 8 ini tidak ada sanksi-sanksi pidana, yang kita belajar dengan sanksi administratif dulu. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini, kenapa pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023 pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023? Ya, salah satunya adalah tata kelola kita yang kurang baik, teman-teman. Ya, jujur saja, masih banyak kita tidak patuh terhadap kepatuhan badan hukum publik dan hukum privat. Yaitu hukum publik ada undang-undang, Undang-Undang 25 tahun 92, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK. Nah, kemudian ada turunannya lagi, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yaitu ada PP
ya. Kemudian ada peraturan menteri yang terkait juga dengan koperasi simpan pinjam. Jadi ada Permen 8 ini yang terbaru, itu salah satunya. Kemudian kepatuhan terhadap badan hukum privat. Nah, kita di hukum privat kita punya akte pendirian anggaran dasar. Turunan dari anggaran dasar adalah anggaran rumah tangga. Turunan daripada anggaran rumah tangga yaitu ada peraturan-peraturan yang di internal dibuat oleh koperasi itu sendiri. Apakah peraturan khusus tentang SOM, ya itu si teman-teman masih ada yang sudah punya dan ada yang belum punya. Nah, sesuai dengan peraturan Menteri nomor 8 tahun 2023 ada 4 SOM yang teman-teman harus terpenuhi ketika nanti teman-teman memilih koperasi yang closed loop, ya. Jadi SOM kelembagaan, kemudian SOM tentang keuangan, SOM tentang usaha, SOM tentang aset, utang dan modal. Nah, turunan dari SOM tersebut, contohnya untuk di kelembagaan ya tentunya ada SOM tentang keanggotaan, SOM tentang rapat anggota koperasi, SOM tentang struktur organisasi. Nah, masih banyak turunannya dari SOM kelembagaan tersebut. Nah, itu yang teman-teman sekarang uh, untuk dipersiapkan dalam rangka teman-teman memilih closed loop sesuai dengan Permen 8 tahun 2023. Nah, itu salah satunya ya, teman-teman. Ini kepatuhan. Yang kedua, tata kelola kita. Ya, tata kelola kita yang belum, faktanya masih banyak yang mengelola asal-asalan, padahal kita ini kan badan hukum. Badan hukum yang seyogianya adalah sama dengan badan hukum lainnya. Kenapa kita mengelolanya tidak baik? Itu menjadi evaluasi kita ke depan, sehingga tidak sedikit koperasi yang mengalami kerugian atau bahkan gagal bayar. Berikutnya banyak yang koperasi usaha simpan pinjam yang bermasalah, ya gagal bayar juga banyak, dan sudah di ranah hukum juga banyak. Ya, itu mungkin menjadi evaluasi kita bersama. Yang keempat adalah permodalan. Banyak yang masih teman-teman sahabat kita di koperasi masih mengabaikan permodalan. Ya, mengabaikan permodalan terkait dengan self declare ini. Nanti teman-teman di self declare ini tidak ada disebutkan simpanan khusus. Bagi teman-teman koperasi yang masih ada simpanan khusus, itu bisa dikonversi menjadi simpanan wajib. Nanti seperti apa saya akan sampaikan nanti. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan informasi dan teknologi ya. Koperasi masih tak banyak teman-teman yang beranggapan bahwa sistem yang digunakan oleh koperasi dianggap sebagai beban, ya, dianggap sebagai beban, bukan sebagai penunjang kinerja, penunjang operasional atau yang membantu operasional kita. Menganggap bahwa itu menjadi sebuah beban, padahal itu untuk akuntabilitas daripada sebuah badan hukum, teman-teman ya. Nah, itu sebagai permasalahan di awal kenapa Permen 8 itu diterbitkan. Ada 5 permasalahan yang klasik ya, teman. Dasar hukumnya sudah saya sampaikan tadi ya. Ini dasar hukum, ada peraturan pemerintah, ada permen. Kemudian teman-teman nanti bisa di-download ya, di-download peraturan-peraturannya yang terkait tentang perkoperasian. Jadi Permen 9 tahun 2018 ini yang masih kita pergunakan bersama. Kemudian Permen 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi. Permen 3 adalah tindak turunan dari peraturan pemerintah nomor
7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan, kemudian Permen 11 tentang tata kelola, yang Permen 8 adalah tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, ini yang kita hadapi sekarang teman-teman ya. Jadi ada Undang-Undang PPSK, P2SK ini Undang nomor 4 tahun 2023, turunan kemudian turun menjadi Permen 8 tanggal 16 Juni tahun 2023. Kemudian ada SE 4 yaitu tentang penilaian mandiri, dan SE 7 tanggal 1 bulan September 2023 tentang self declare pernyataan mandiri. Ini yang kita sekarang harus mau tidak mau, tahu tidak tahu harus kita lakukan. Ya. Karena itu sudah menjadi aturan dan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi. Nah, ini daripada salah satu saya kutip teman-teman untuk diketahui bersama. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 P2SK itu tentang pengembangan penguatan sektor keuangan. Jadi pada pasal 44B itu disebutkan perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh OJK. Jadi bagi koperasi yang memilih open loop, berarti nanti namanya adalah koperasi sektor jasa keuangan. Jadi nanti pembinaan dan pengawasannya ada di OJK. Kemudian harapan daripada Undang-Undang P2SK ini adalah menutup celah modus para pelaku penggelapan, penipuan terhadap masyarakat. Nah, jadi pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dan melindungi koperasi sehingga dia bisa menjadi koperasi yang sehat ya dengan tata kelola yang baik. Nah, kemudian banyak yang mengkhawatirkan bahwa menurut Omnibus Law di sektor keuangan ini tidak sesuai KSP diawasi langsung oleh OJK seperti apa yang dikhawatirkan oleh Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam. Ya, beberapa kemarin sempat dia menyampaikan kepada pemerintah. Nah, kemudian pada pasal 44B ini ayat 2 juga, koperasi yang menghimpun dana dari pihak selain anggota, dari anggota koperasi lain menyalurkan pinjaman ke selain anggota. Nah, itu nanti koperasi jasa keuangan, jadi ininya ada di ranah OJK. Untuk KSP murni yang dia tidak melaksanakan kegiatan sektor keuangan, jadi tetap di bawah pengawasan Kementerian Koperasi ya, atau di dalam kaitannya yaitu di daerah, yaitu jadi Dinas Koperasi yang membidangi koperasi di kabupaten kota seluruh Indonesia. Kemudian Undang-Undang P2SK ini bertujuan ya menata kembali terhadap koperasi simpan pinjam yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, kemudian mengamanatkan agar industri sektor jasa keuangan termasuk koperasi simpan pinjam yang bergerak di sektor jasa keuangan yang merupakan intermediasi, mengedepankan aspek perlindungan terhadap konsumennya. Nah, itu mungkin sedikit sebagai pengantar dari saya. Berikut saya akan masuk kepada ruang lingkup daripada Surat Edaran Menteri Nomor 7 Tahun 2023. Itu ruang lingkupnya adalah diperuntukkan untuk koperasi simpan pinjam, baik itu yang syariah maupun konvensional. Kemudian ada unit simpan pinjam, baik yang syariah maupun konvensional. Nah, nantinya koperasi membuat pernyataan mandiri melalui link ODS Kemenkop ukm.go.id ya. Yang terlebih nanti saya akan sampaikan tutorialnya seperti apa.
Kemudian yang kedua, ruang lingkupnya adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, ini nanti koordinasi data ini nanti diverifikasi self declare-nya oleh dinas koperasi masing-masing yang menjadi wilayah binaan daripada dinas koperasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pemangku kepentingan di seluruh Indonesia agar lebih memahami terhadap kepatuhan badan hukum publik yang terjadi baik bagi koperasi di Indonesia. Nah, jadi maksud dan tujuannya di sini, tujuan maksudnya adalah Undang-Undang P2SK ini adalah amanatnya adalah untuk yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam, ya, berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam, kemudian merupakan tujuan daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini adalah memberikan pilihan bagi koperasi, ya, simpan pinjam, unit simpan pinjam, dalam menilai dirinya apakah saya nantinya bersifat koperasi yang open loop atau closed loop. Dan juga yang terakhir merupakan penilaian usaha simpan pinjam yang bersifat terbuka atau tertutup. Nah, amanat dari Undang-Undang P2SK di sini, nah, nanti ada dua ya, open loop dan closed loop. Jadi melalui Menteri Koperasi akan melakukan penilaian koperasi secara sesuai dengan kriterianya, sesuai dengan pasal 44B, kemudian penilaian harus dilaksanakan paling lambat 2 tahun dari tahun 2023 yang menjadi penilaian sampai dengan 2024 di bulan Juni itu akan dilakukan pembinaan untuk menjadi closed loop. Hal-hal apa saja yang nanti dibina akan dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu diketahui 2023 ini kita dinilai ya melalui self declare yang sudah kita buat itu, kemudian dinilai oleh dinas, kemudian di tahun 2024 sampai dengan Juni itu kita lakukan pembinaan, karena di 2024 di bulan Juli bagi yang sudah memilih open loop, operasi yang memilih open loop agar segera memproses izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apa sih perbedaannya antara open loop dan closed loop? Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Ya. Ketika kita memilih open loop, intinya adalah kita harus tunduk kepada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023. Artinya, pertama kita harus menghimpun dana berupa simpanan yang berkaitan dengan anggota. Jadi tidak boleh kita melayani calon anggota. PR kita ke depan, berarti kita harus menganggotakan calon anggota penyimpan kita. Kalau kita memilih open loop. Nah, kemudian pinjaman juga begitu. Ya. Pinjaman kita harus melayani anggota. Tidak ada lagi istilah calon anggota, teman-teman. Nah, ke depan sampai 2024 ini dalam rangka pembinaan, kita harus menganggotakan anggota peminjam kita. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menganggotakan calon anggota? Bagi teman-teman koperasi yang masih simpanan pokoknya nilainya masih besar, kita harus melakukan perubahan anggaran dasar. Jadi menurunkan nilai daripada simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Dan yang ketiga, berarti kita menerima sumber pendanaan dari bank, ya boleh kita meminjam dana dari bank, boleh, ya.
tetapi rasionya agar diperhatikan 40% dari total aset koperasi kita. Kalau kita asetnya 1 miliar, berarti 40% dari 1 miliar itulah yang boleh kita lakukan untuk melakukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain. Nah, yang keempat ini melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, asuransi, usaha dana, pensiun, dan lain sebagainya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Nah, pengurusan izin nantinya ketika kita memilih open loop, sudah ditentukan bulan Juli, ada nggak teman-teman yang memilih open loop? Di bulan Juli 2024, kita harus mulai mengurus izin. Ya, izin yang nanti ditentukan oleh OJK sesuai dengan peraturan OJK-nya sampai dengan Desember 2025. Nah, itu mengenai yang open loop. Intinya agak bertentangan dengan yang closed loop. Kalau yang open loop kita boleh melayani di luar anggota, yang open loop, yang closed loop baru kita melayani anggota saja. Itu perbedaan yang mendasar sesuai dengan Permen 8. Nah, jadi sudah ada gambaran bagi teman-teman ya. Ketika nanti memilih open loop, berarti masyarakat yang kita layani. Kalau kita memilih closed loop, berarti anggota yang kita layani. Calon anggota kita harus menjadikan dia menjadi anggota. Bagaimana caranya? Yuk, kalau yang masih besar simpanan pokok wajibnya, lakukan PAD, perubahan anggaran dasar, turunkan nilai simpanan pokok, simpanan wajibnya. Sehingga dia bisa menjadi anggota. Nah, bagaimana mungkin ketika yang terjadi di lapangan, ya calon-calon anggota kita kemarin, ada yang menabung 5.000, 10.000, yang notabene 3 hari, 4 hari, 10 hari sudah ditarik kembali. Kalau kita memasukkan dia menjadi anggota, simpanan pokok kita 1 juta atau 500.000 kan nggak bisa. Pasti tidak bisa. Nah, juga yang kedua, teman-teman bagi simpanannya yang tidak aktif, ya, simpanan calon anggota yang tidak aktif, ya silahkan dikeluarkan saja dari daftar simpanannya. Sehingga tidak nanti berpengaruh nanti ketika teman-teman dilakukan penilaian, pembinaan, loh ini kok masih ada yang calon anggota, padahal dia tidak aktif. Nah, itu bisa dikeluarkan atau di-delete dari database-nya. Nah, itu ya mengenai perbedaan open loop dan closed loop. Nah, ini adalah agenda-agenda yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman ya. Jadi 2023 ini adalah self declare. Ya, kita membuat pernyataan sendiri yang sudah disediakan sistemnya. Di 2024 ini nanti ya, untuk koperasi yang memilih open loop, ya, ingin menyesuaikan menjadi closed loop, nah itu masih ada tenggang waktunya teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak juga yang sekarang terjadi teman-teman salah mengklik, maunya memilih closed loop tetapi keluarannya adalah yang diklik adalah open loop. Nah, itu bisa dilakukan perubahan untuk menyesuaikan. Jadi bisa diedit self declare yang sudah dibuat dan diupload ulang nantinya. Nah, paling lambat 30 Juni 2024. Nah, ketika nanti di April 2024, teman-teman sudah dilakukan pemantauan dan pembinaan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Kota terkait kepatuhan koperasi terhadap Permen 8. Apa sih yang harus dipatuhi dalam Permen 8? Satu, teman-teman, suku bunga. Suku bunga simpanan maksimal 9%. Kalau teman-teman sekarang masih memberikan suku bunga simpanan maupun si Jakobnya di atas 9%, mulai perlahan diturunkan. Ya.
mungkin teman-teman bisa membuat surat edaran kepada anggotanya menunjuk peraturan Perdana Menteri nomor 8 tahun 2023 bahwasannya suku bunga simpanan maksimal 9%. Nah, begitu juga untuk pinjaman. Untuk pinjaman, teman-teman bagi yang masih di atas 2% per bulan atau 24% per annum atau per tahun, silakan teman-teman mulai dari sekarang menurunkan maksimal menjadi 24% per tahun. Nah, cuman suku bunga pinjaman itu tidak diatur apakah bunga menurun, apakah bunga anuitas, apakah bunga menetap. Itu tidak diatur. Nah, silakan teman-teman yang tadinya masih 2,5% menurun, bisa dilakukan perubahan sistem pemberian bunganya, bisa 2% menetap atau 1,5% menetap. Itu juga karena teman-teman sudah terlanjur menerima dana yang lebih besar suku bunganya. Nah, itu yang dapat teman-teman lakukan nantinya. Nah, ini dalam rangka self declare, teman-teman koperasi mulai membuat daftar akun di ods.kemenkop.ukm.go.id. Setelah teman-teman membuat daftar akun, ya daftar akun itu nanti teman-teman akan mengklik dari ODS Kemenkop dan UKM itu daftar akun, kemudian muncul nanti silakan mengetik nama, ya, kemudian nom emailnya, email yang aktif ya, karena ini banyak case-case yang terjadi, email yang tidak aktif itu masih dipergunakan, nantinya dia tidak akan keluar untuk verifikasi akunnya, tidak keluar. Sehingga kalau teman-teman nanti menginput kembali, nomor NIK-nya sudah terdaftar. Nah, teman-teman harus menghubungi dinas untuk membatalkan yang tadi teman-teman daftarkan. Nah, itu case-case-nya. Nah, kemudian nanti ketika sudah teman-teman membuat daftar akun, nanti diverifikasi oleh dinas kabupaten kota yang menjadi binaannya. Ya, diverifikasi, kemudian akan muncul verifikasi my akun, kemudian teman-teman klik dari emailnya, kemudian akan divalidasi verifikasi oleh dinas. Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas, teman-teman bisa masuk login sesuai dengan user nama user yang teman-teman sudah buat dan passwordnya jangan sampai lupa. Nah, kemudian setelah itu baru teman-teman mengisi isian daripada self declare. Nah, cara mengisinya nanti saya akan sampaikan di session sebentar lagi ya. Nah, dari dinas ini tugas-tugasnya, dari kementerian tugas-tugasnya melalui Biro KTI ya, Biro KTI yang ada di Kemenkop. Nah, itu teman-teman terkait dengan self declare sesuai dengan SE nomor 7. Jadi kita tinggal 2 hari lagi ya, 2 hari lagi, tanggal 15 hari Minggu, teman-teman sudah harus melaksanakan self declare-nya. Kemudian bagi yang tidak menyatakan dengan self declare di atas tanggal 15, dia otomatis akan menjadi koperasi yang terbuka atau open loop. Itu jadi tujuannya. Nah, sekarang bagi teman-teman yang belum jelas terkait tentang, bisa langsung dipraktekkan langsung sekarang, bisa. Ya, sepanjang teman-teman sudah disiapkan dengan data SK Badan Hukum, nomor NIK-nya, kemudian mendaftar akun dulu, ya, daftar akun. Jadi di sini teman-teman bisa mengklik daftar, ya, nah, sesuai dengan apa yang teman-teman lihat di slide saya ini. Ya, setelah teman-teman daftar, kemudian teman-teman harus mengisi nomor induk koperasinya, nomor NIK, ya, yang ada di sertifikat NIK-nya. Kalau tidak tahu tentang nomor NIK-nya, bisa teman-teman tanyakan ke dinas koperasi. Nomor NIK koperasi saya berapa ya? Bisa
teman-teman nanyakan. Kemudian berikut adalah email yang aktif, ya. Mohon dicek emailnya betul-betul valid atau enggak. Kalau enggak valid, nanti teman-teman 2 kali kerja. Karena harus berisi membatalkan, kemudian menginput ulang lagi. Itu yang menjadi kendala nantinya bagi teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah menginput nomor NIK dan email, klik cek koperasi, akan keluar data-data koperasi teman-teman. Ya, cocokkan misalnya koperasi Sedana Bakti apa gitu misalnya. Nomor NIK-nya sekian, kemudian badan hukumnya sekian, itu dicocokkan karena sudah muncul secara otomatis ketika teman-teman mengecek mengklik cek koperasi tersebut. Nah, kemudian setelah itu teman-teman sudah membuat daftar akun, ya, nomor induk koperasi, kemudian di sini username-nya apa, kemudian password-nya apa, konfirmasi password-nya apa, ya. Jadi teman-teman dicatat dengan baik agar usernya tidak sampai hilang atau passwordnya tidak sampai lupa. Mohon dicatat dengan baik. Nah, setelah itu baru teman-teman klik daftar. Setelah klik daftar, nanti teman-teman masuk ke emailnya yang sudah didaftarkan tadi. Masuk ke email, ya. Kemudian akan muncul di email tersebut ODS Mandiri. Ya, misalnya dari KSP Suka-Suka gitu misalnya. Silakan teman-teman diklik ya verifikasi akun saya. Kalau bahasa Inggrisnya verifikasi my akun. Ada yang bahasa Indonesia dalam emailnya itu verifikasi akun saya. Teman-teman klik di sana, setelah mengklik otomatis akan muncul di ODS sistem yang ada di dinas kabupaten kota binaannya. Kemudian dicek oleh dinas apakah koperasinya masih aktif, valid. Setelah valid, baru nanti teman-teman di dinas koperasi kabupaten kota akan memverifikasi atau memvalidasi. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang membuat akun tetapi koperasinya tidak aktif, sudah 10 tahun tidak pernah RAT gitu, nanti akan terpantau di Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Tidak akan mungkin bisa divalidasi oleh dinas. Karena itu menjadi tanggung jawabnya Dinas Kabupaten Kota. Nah, itu ya, teman-teman. Setelah itu sudah verifikasi my akun, nanti teman-teman setelah divalidasi, baru nanti teman-teman login ke user. Login usernya yang tadi teman-teman daftarkan. Ya, masukkan username-nya, password-nya apa, baru login. Login, dengan login di sini teman-teman akan muncul set declare-nya. Set declare. Nah, jadi di sini yang pertama ya di sini teman-teman ya mengisi nama ketua. Ketuanya siapa? Silakan diisi. Kemudian nama koperasinya akan muncul dengan otomatis. Jabatan pengurusnya apa? Ketua. Kemudian di sini teman-teman yang di D memilih dan menyatakan. Kalau teman-teman memilih close loop, berarti yang diklik adalah yang di atas ini. Ya. Kalau teman-teman memilih open loop, pilih yang di bawahnya. Ya. Diklik saja. Ya. Kalau teman-teman langsung praktek, mungkin langsung bisa ini. Ya, langsung selesai hari ini. Kemudian akan muncul berikutnya secara otomatis nama koperasinya, nomor NIK-nya otomatis, nomor badan hukumnya juga otomatis, alamatnya juga otomatis, emailnya juga sudah otomatis karena teman-teman sudah mendaftarkan tadi, dan jenis koperasinya sudah otomatis, ya. Nah, baru nanti teman-teman mengisi di sini daftar isiannya, ya. Ada nilai aset koperasi.
nilai aset koperasi adalah ngambilnya di neraca, ya. Tinggal mengetik berapa, misalnya 1.528.000 diketik saja 1.528.000. Kemudian nilai modal sendiri adalah jadi total yang simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian cadangan, hibah. Ya, itu aja untuk modal sendirinya. Kemudian kalau ada modal penyertaan, diisi modal penyertaan. Kemudian nilai modal pinjaman di sini adalah jumlah kewajiban yang ada di aset lancar. Aset lancar itu kan ada simpanan, kemudian ada sijakov, ada simpanan yang berencana, semua produk-produk simpanan yang ada di kewajiban jangka pendek itulah yang menjadi nilai modal pinjaman. Kemudian untuk perputaran omset di sini adalah pendapatan bruto. Ya, ngambilnya dari laporan perhitungan hasil usaha. Nah, berikutnya jumlah anggota dalam buku. Jumlah anggota dalam buku, pastikan jumlah anggota teman-teman itu berapa yang sudah masuk dalam buku, atau simpanan pokok dibagi jumlah simpanan pokok, itulah jumlah anggota. Ya, untuk lebih gampangnya. Kemudian simpanan wajib berapa jumlah simpanan wajib yang ada pada neraca. Kemudian di sini kan tidak ada, teman-teman, tidak di set declare ini tidak mengenal simpanan khusus. Dia tidak mengenal juga cadangan resiko. Dia tidak mengenal cadangan tujuan resiko, yang dikenal hanya cadangan saja dalam rangka set declare. Ya, dalam rangka set declare. Nah, teman-teman harus mengkonversi simpanan khusus itu menjadi dibawa ke simpanan wajib. Ya. Kemudian konversi tersebut teman-teman juga harus nanti memperhatikan kelipatan simpanan wajib. Ya, mohon izin sebentar, saya charging dulu laptopnya. Oke. Nah, kemudian pendapatan usaha simpan pinjam. Bagi teman-teman yang koperasinya adalah koperasi konsumen, produsen, jasa, berarti yang diambil adalah neraca yang di unit simpan pinjam. Ya, masukkan di sini angkanya, SHU-nya juga SHU dari unit simpan pinjamnya, kemudian asetnya juga dari aset unit simpan pinjam. Nah, ini teman-teman saya sedikit memberikan juga bagi teman-teman yang masih memisahkan transaksi pinjaman anggota dan calon anggota, bagi yang teman-teman masih memisahkan antara simpanan anggota dan simpanan calon anggota, agar dijumlahkan, ya, dalam rangka kita membuat surat pernyataan mandiri. Karena kita memilih closed loop, berarti kita menyatakan diri melayani anggota. Sekarang dipastikan dengan pernyataan bahwa kita adalah melayani anggota dari sekarang sampai ke depan. Jadi sehingga nanti walaupun teman-teman di sini ada yang melayani calon anggota, ke depannya dalam rangka pembinaan teman-teman harus melayani anggota. Jadi yang masih ada calon anggota di sini akan dianggotakan, gitu intinya. Nah, sekarang dinyatakan dulu, ditambahkan dulu antara pinjaman yang anggota dan calon anggota. Ya, masukkan di sana. Kemudian yang tadi saya sampaikan simpanan yang masih teman-teman ada simpanan khusus di sini, ya. Ada simpanan wajib dikonversi. Nah, ini contoh misalnya simpanan wajib 4.860.000, simpanan khususnya 13.802.25, ini dikonversi. Dikonversi, ditambahkan
Nah, ini contohnya kan dapatnya 18.660.225. Secara logika apakah mungkin simpanan wajib itu ada angka 5 sedangkan kelipatannya dia adalah 10.000? Nah, secara logika kan tidak mungkin. Karena kelipatan simpanan wajib adalah 10.000, pastinya di akhir itu adalah 10.000. Nah, jadi kelebihan daripada nantinya dicontohkan di sini ada 225 di sini, berarti 225 ini, Rp225 ini akan masuk menjadi cadangan. Sehingga secara total aset dan kewajibannya akan balance, ya. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan. Kemudian komposisi pinjaman. Jumlah anggota yang menyimpan itu berapa? Klik di sini bersekian orang, nilainya berapa? Ini digabungkan ya, di simpanan harian, simpanan berencana, simpanan berjangka koperasi itu digabung jadi satu dia. Ya, dijumlahkan, kemudian masukkan di anggota. Masukkan di anggota. Kemudian kalau ada misalnya dari koperasi lain, masukkan di sini koperasi berapa orang misalnya dari koperasi lain, kemudian jumlahnya berapa, sehingga secara jumlah penyimpanan total di sini sudah otomatis dikeluarkan oleh sistem yang ada di Self Declare-nya. Jadi teman-teman tidak mengetik lagi di sini jumlahnya karena sudah otomatis. Nah, kemudian berikutnya yang nomor 4 ya produk-produknya. Teman-teman sebutkan di sini misalnya simpanan harian. Kemudian simpanan harian misalnya 1 bulannya bunganya berapa? 2% atau 3%. Kemudian ditambahkan lagi, klik ditambahkan. Kemudian simpanan berencana bunganya berapa? 6% misalnya untuk 1 tahunnya. Kemudian si Jakob 1 tahunnya 12 bulannya bunganya berapa? Itu dimasukkan di sini. Nah, setelah itu selesai, baru teman-teman di poin kelima ini adalah pinjaman atau pembiayaan. Anggota yang meminjam itu berapa? Baik yang anggota maupun calon anggota berapa jumlahnya, kemudian nilainya berapa, ya, outstandingnya. Itu, kemudian setelah itu penempatan kelebihan dana biasanya ini bank, ya, bank pada neraca, aset lancar, ada bank, atau misalnya teman-teman menyimpan di koperasi lain atau di sekunder, nah ini sudah ada kolom-kolomnya masing-masing. Ya. Baru teman-teman yang nomor 9 ini, teman-teman mengisikan nomor izin simpan pinjam. Kalau teman-teman belum punya izin simpan pinjam OSS, berarti yang manual aja dulu diisi nomornya berapa, nomor izin simpan pinjamnya, tanggalnya tanggal berapa. Ya. Kalau teman-teman sudah punya izin OSS, izin simpan pinjam melalui OSS, ya yang di OSS dipakai. Ya, jadi yang manual tidak. Kemudian begitu juga jumlah kalau teman-teman koperasinya punya kantor cabang, punya rekomendasi cabang dari dinas, silakan diisi di sini. Atau yang sudah punya OSS, silakan diisi OSS. Begitu juga untuk kantor cabang pembantu, cabang kantor kas. Nah, berikutnya adalah izin usaha yang dimiliki. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi koperasinya, ya. Dari instansi apa, nomor tanggal berapa. Nah, khusus untuk yang nomor 11 di sini. Karena teman-teman akan menyatakan diri, walaupun teman-teman sekarang belum untuk daftar akunnya ke GoAML PPATK, teman-teman nyatakan diri dulu sudah, ya sudah, klik sudah, ya karena ini sudah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2017. Nah, kemudian apakah Anda sudah melakukan self assessment pada sistem pengawasan koperasi? Juga jawabnya sudah.
Ya, jawabannya sudah. Walaupun teman-teman saat ini belum, tetapi setelah self declare ini, teman-teman harus mulai membuat self assessment, kemudian membuat meregistrasi Go AML. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan karena yang stepnya yang paling rawan di sini kan self declare-nya dulu tanggal 15 Oktober ini. Nah, yang Go AML, registrasi Go AML dan self assessment-nya kan belum ada batasan akhirnya. Silakan nanti teman-teman, self assessment itu ada surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2023 tentang penilaian mandiri, juga akan teman-teman membuat daftar akun yang salah satunya teman-teman menyiapkan foto memegang KTP dengan foto selfie dan KTP-nya. Itu dasar untuk pembuatan akun untuk di self assessment penilaian mandiri. Nah, setelah teman-teman mengklik sudah ini, loh, kok diklik sudah? Saya kan belum. Kalau teman-teman memaksakan diri nanti belum, mengkliknya dengan belum, nanti sistem akan memberikan warning pada sistem yang di user teman-teman, akan ada peringatan. Mohon dilakukan perbaikan. Go AML gitu bunyinya nanti. Kan biar nggak 2 kali kerja, lebih baik sekarang teman-teman langsung saja. Sudah, tinggal nanti teman-teman registrasi nanti setelah self declare ini. Nah, itu kemudian rencana tindak lanjut yang 12 ini terkait dengan huruf D. Bagaimana? Intinya dengan teman-teman membuat surat pernyataan self declare ini, berarti teman-teman harus meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tentang koperasi. Baik itu koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam. Itu intinya. Silakan dikemas kata-katanya sesuai dengan keinginan teman-teman di koperasi. Nah, terakhir baru nanti tempat pengesahan. Misalnya kalau teman-teman ada di Sanur, ya ketik Sanur atau Denpasar Selatan, Denpasar apa, kemudian nama ketuanya siapa, nama sekretaris atau bendahara. Ini salah satunya saja, ya. Kalau sekretaris yang ada saat ini ya sekretaris. Kalau bendahara ada ya bendahara. Untuk mempersingkat waktu saja teman-teman, karena waktunya kalau mencari bendahara yang lagi ke Jawa gitu misalnya kan nunggu lagi kan. Nah itu. Kemudian baru nanti teman-teman mengklik data sudah diisi dengan benar, ditindaklanjuti proses selanjutnya. Cek dulu teman-teman data kena ke atasnya, ya apakah sudah benar. Kemudian kalau sudah benar baru klik di sini data sudah benar. Sehingga dengan mengklik data sudah benar, maka teman-teman akan lanjut dengan submit-nya, ya. Yang sebelum submit, teman-teman bisa di sini mengunduh, ya, mengunduh form self declare-nya yang sudah dibuat tadi, ya. Diunduh dulu, kemudian dicetak, di print, kemudian diisi materai, ditanda tangan, distempel oleh ketua atau sekretaris bendahara, baru nanti teman-teman upload di sini. Di sini akan mengupload teman-teman upload self declare ini diupload ya yang sudah dimaterai, di PDF-kan, kemudian neracanya juga nanti diupload, neraca yang sudah sesuai setelah dikonversi simpanan khususnya ke simpanan wajib, neracanya juga diupload. Setelah teman-teman mengupload, baru nanti teman-teman mensubmit. Ya, setelah disubmit, baru selesai untuk self declare-nya. Selanjutnya teman-teman nanti PR-nya adalah meregistrasi melalui Go AML atau PPATK sesuai dengan Permen 6 tahun 2017. Karena teman-teman sudah menyatakan diri, sudah tadi mengklik sudah. Kemudian juga self assessment-nya penilaian mandiri juga berdasarkan surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2023 yaitu penilaian kesehatan mandiri. Nah, itu juga teman-teman harus membuat. Nah, ini nanti sistem daripada registrasi Go AML-nya seperti ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman login, bisa login di sini, kemudian akan muncul dashboard-nya seperti ini.
Itu teman-teman ya. Self declare ini mungkin ada case-case-nya juga teman-teman ya. Mohon juga nanti permasalahan-permasalahan yang terjadi nanti. Contoh misalnya kayak nilai modal sendiri itu sudah otomatis. Ketika teman-teman salah, contoh misalnya simpanan pokok teman-teman ngetiknya 1 juta gitu misalnya. Simpanan wajib 1 juta, cadangan 1 juta. Kemudian itu kan jumlahnya 3 juta. Jumlahnya 3 juta. Tetapi di self declare manual teman-teman salah ngetik gitu misalnya. Nah, itu akan dikembalikan, disuruh akan memperbaiki oleh sistem. Mohon diperbaiki gitu. Nah, makanya dicek dulu kebenaran data-data dan angkanya sesuai dengan neraca. Jadi dipastikan bahwa data-data teman-teman sudah benar. Kemudian case-case-nya banyak juga teman-teman, ada yang mendaftar misalnya sudah mendaftar tetapi send dari emailnya tidak ada. Itu berarti teman-teman menghubungi dinas untuk melakukan pembatalan. Dengan pembatalan kemudian login daftar ulang dengan email yang terbaru, yang valid. Kalau enggak, buat aja email yang baru, sehingga nanti teman-teman muncul nanti ODS Mandiri, share-nya dari email muncul. Nah, kemudian banyak lagi case-case yang teman-teman nanti seiring perjalanan waktu, self declare ini silakan bisa tanya-tanya ke saya, baik melalui telepon maupun Japri ya, WA pribadi, karena banyak juga teman-teman yang saya layani dalam self declare ini. Jadi untuk suksesnya sebuah pernyataan close loop, saya menawarkan diri membantu teman-teman semua untuk koperasi supaya tidak terjebak oleh open loop nantinya, karena kita jujur belum siap mengarah ke open loop, karena banyak-banyak yang harus kita lakukan perubahan. Memilih closed loop pun kita juga harus melakukan perubahan ya ke arah yang lebih baik, tata kelola terutama, dan menganggotakan anggota kita, calon anggota, dan juga melakukan perubahan anggaran dasar terhadap jumlah besaran daripada simpanan pokok kita dan simpanan wajib kita yang kemarinnya adalah cukup besar, misalnya ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Nah, itu bagaimana kita bisa menganggotakan calon anggota ketika simpanan pokok dan wajib kita masih besar. Nah, gitu mungkin case-case-nya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti dalam tanya jawab, silakan kita berdiskusi ya, sharing. Dalam kesempatan ini jangan sungkan-sungkan, biasa-biasa saja. Kita adalah sahabat koperasi yang menuju untuk koperasi yang lebih baik dan lebih berkinerja positif untuk di masa yang akan datang. Jadi saya siap membantu sahabat-sahabat kita yang ada di koperasi. Nanti mungkin Join juga akan bisa memfasilitasi lewat sistem-sistemnya, lewat akuntansinya, dan teman-teman, karena apa? Karena sistem akuntansi kita sekarang ditertibkan lagi dengan sistem akuntansi SAK privat, teman-teman ya. Jadi kalau ada yang masih dengan SAK umum, mohon dirubah ya. Ada yang masih aktiva pasiva, mohon juga dirubah. Jadi kita pergunakan SAK privat, teman-teman. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin dalam penyampaian materi saya tadi ada yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, kesempurnaan ada pada Tuhan. Jadi mohon kiranya teman-teman bisa memaafkan. Jadi laporan yang dipergunakan dalam rangka self declare ini adalah laporan yang 30 Juni tahun 2023. Ya, baik itu neraca maupun perhitungan hasil usaha. Nah, itu nanti teman-teman lakukan dulu konversi di neracanya, dirubah agar tidak masih ada simpanan khusus, agar tidak masih ada cadangan tujuan risiko, cadangan risiko, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi waktu saya kembalikan kepada
eh, admin join ya untuk acara selanjutnya. Terima kasih Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Suksoma Ji Dewa atas pemaparannya terkait segala rentetan SE7 Niki, terus juga membedah tuntas terkait open loop dan closed loop. Laksmi rasa rekan-rekan dan Bapak Ibu Koperasi pasti sudah banyak sekali memiliki pertanyaan-pertanyaan. Disimpan dulu, nanti di chat di kolom pertanyaan, di kolom chat. Nanti jika misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ji Dewa juga. Mungkin acara akan kami lanjutkan terlebih dahulu. Sukses untuk Aji juga Niki untuk pemaparannya tadi sangat luar biasa, dan nanti mungkin materi mungkin nanti bisa kita terima bisa kita kirimkan atau kita bisa share lagi ke rekan-rekan. Untuk acara selanjutnya Niki ada terkait pengenalan sistem koperasi modern oleh pembawa materinya kali ini adalah Nando Narayana. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Halo semuanya, selamat siang. Mudah-mudahan masih semangat semua ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi kita udah dengar dari Haji Dewo ya pemaparan tentang SE7 gitu ya. Jadi bagaimana closed loop, open loop gitu ya, dan bagaimana nanti penerapannya ketika memang sudah ditetapkan secara efektif gitu ya. Nah, untuk sesi berikut ini adalah sesi mengenai siapa sih Join dan apa saja produk dari Join. Dan untuk yang sudah tahu Join, ini adalah beberapa informasi terkait adapun produk-produk baru dari Join. Nah, mungkin saya langsung aja biar nanti bisa kita cepat ke sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin saya jelasin sedikit atau kita kenalan dulu lah tentang Join itu siapa. Jadi Join itu merupakan startup Bapak Ibu yang dikawali oleh anak-anak muda Bali gitu ya, memiliki komitmen gitu untuk mewujudkan ekosistem keuangan digital dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat grassroots. Nah, di sini untuk portofolio Mitra Join kami sudah ada di 7 provinsi ya, di Jawa Timur, NTT, Maluku, Sulawesi dan juga Papua gitu. Untuk saat ini kami sudah dipercaya oleh 70 plus koperasi, kalau salah tepatnya 77 koperasi, serta sudah menjangkau sampai dengan 272.000 anggota dari koperasi itu sendiri. Nah, jadi sekarang kemarin-kemarin juga kami dari Join sudah menjadi mitra daripada pemerintah gitu ya. Banyak kegiatan yang sudah kami lakukan berkolaborasi dengan pemerintah, mulai dari pahlawan digital UMKM yang diselenggarakan Kemenkop, mulai dari pendidikan pelatihan. Mungkin Bapak Ibu sering melihat saya juga saat-saat mengisi diklat gitu ya di kabupaten-kabupaten atau di provinsi. Setelah itu juga partnership program dengan pemerintah Provinsi Bali juga ya. Jadi kami dalam artian di sini terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk memajukan gerakan koperasi. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah produk daripada Join gitu ya. Ada beberapa produk yang kami kategorikan seperti itu ya, mulai dari aplikasi Comex Core Banking atau mungkin Bapak Ibu kenalnya dengan Core Banking ya. Jadi sistem manajemen core yang menjadi sebuah sistem induk daripada aplikasi-aplikasi tambahan lainnya. Terus yang kedua untuk kami ada juga produk e-collector. Jadi Bapak Ibu di sini yang memiliki petugas lapangan ataupun sebutannya kolektor di lapangan, ini kami bantu gitu transaksional di lapangan menggunakan aplikasi kolektor. Jadi transaksinya transparan, langsung terintegrasi dengan Comex Core Banking. Jadi saat petugas Bapak Ibu ada di lapangan gitu ya melakukan transaksi, Bapak Ibu di kantor ataupun stafnya yang di kantor sudah bisa mengetahui jumlah transaksi yang ada di lapangan. Nah, itu untuk internal koperasi. Setelah itu untuk anggota itu kita sediakan dengan produk yang namanya mobile banking. Nah, di sini mobile banking layaknya pada mobile banking pada bank umum gitu ya. Bisa melakukan cek saldo, bisa melakukan transfer antar anggota, bisa melakukan transfer antar bank juga kami sediakan, serta juga ada produk-produk seperti PPOB gitu ya. Jadi bisa melayani pembelian pulsa, token PLN, pembayaran PDAM. Nah,
Terus ada pun beberapa produk yang baru yang kami sediakan itu kami kategorikan dengan banking as a service. Jadi di sini di dalamnya ada banyak produk-produk tambahan gitu ya, pendukung daripada 3 produk utama kami. Itu kok salah satunya adalah Join Notif gitu ya. Jadi platform untuk pengiriman broadcast secara instan melalui aplikasi WhatsApp gitu. Nah, di sini tujuannya untuk apa sih aplikasi Join Notif ini? Jadi untuk membantu Bapak Ibu komunikasi dengan anggota agar secara lebih intensif dan secara lebih terpercaya gitu ya, dipercaya oleh anggota. Jadi untuk menekan biasanya pembayaran angsuran, memberitahukan biasanya kalau koperasi kan kental sekali ya dengan apa namanya pemberitahuan bahwa anggotanya ada yang ulang tahun seperti itu. Ada juga beberapa apa namanya tambahan gitu ya seperti sehat koperasiku. Nah, mungkin ini nanti sedikit nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. SE7 itu biasanya ada temennya itu SE4 ya untuk penilaian koperasi KKPKK gitu ya. Jadi di sini kami join mempunyai platform gitu ya sebagai pengecekan mandiri gitu ya kesehatan Bapak Ibu berdasarkan KKPKK gitu. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi kesehatan di ODS punyanya kementerian, Bapak Ibu bisa cek dulu nih di kami melalui platform Sehat Koperasiku. Jadi sebelum diinput ke ODS-nya kementerian, Bapak Ibu bisa cek pribadi. Setelah itu secara mandiri. Setelah itu Bapak Ibu mengetahui kesehatan koperasinya. Jika ada yang kurang, silakan diperbaiki dulu di Sehat Koperasiku. Setelah itu baru disetor ke KKPKK-nya yang disediakan oleh dinas dari kementerian yaitu di ODS gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kalau saya jelasin secara rinci saya rasa akan makan waktu banyak gitu ya. Jadi di sini ada link bit.ly standar Comex gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membaca apa namanya syarat dan ketentuan layanan daripada aplikasi kami gitu ya. Terus nah ini tambahan mengenai penjelasan daripada fitur-fitur yang ada di Comex Mobile dan aplikasi Comex Collector. Nah, Bapak Ibu, jadi ini adalah promo yang berlangsung untuk kegiatan webinar hari ini gitu ya. Jadi khusus pelanggan baru gitu ya yang ikut webinar ini ada promo seperti yang tertera di layar Bapak Ibu. Jadi harga spesial 20 juta itu sudah ikut apa aja sih? Comex Core dan Kolektor, biaya bulanan 1 tahun pertamanya itu free, biaya implementasi dan migrasi datanya free, serta gratis akses Sehat Koperasiku kalau nggak salah 3 bulan. Jadi nah mendekati juga ini akhir tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Memang proses KKPKK ini penilaian KKPKK ini sangat dibutuhkan gitu ya. Nah jadi saya rasa kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu bisa ngambil promo ini gitu. Promo ini berlangsung kurang lebih sampai dengan 2 minggu ke depan dari hari ini, mulai hari ini gitu ya. Jika memang Bapak Ibu ada yang tertarik dengan promo ini, silahkan. Nanti saya akan cantumkan nomor telepon saya dan salah satu tim saya di kolom chat gitu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan jika ada yang berminat, undang kami untuk datang presentasi lebih detail lagi tentang sistemnya untuk demo gitu ya. Jangan ragu untuk hubungi kami, undang kami untuk presentasi dengan seluruh staf dan pengurus pengawas gitu ya di koperasinya. Kami akan datang untuk menjelaskan secara detail tentang sistemnya seperti apa. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Ini juga ada demo gratis. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti berkomitmen lebih jauh dengan kami sediakan layanan demo gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mau coba core bankingnya secara gratis, Bapak Ibu yang HP-nya ready, ini bisa di-scan aja barcode-nya. Kalau misalkan Zoom-nya pakai HP, bisa diketik itu bit.ly ya, slash atau garing Comex gratis. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan satu website join gitu ya, mengisi data. Setelah itu Bapak Ibu akan diberikan link demo secara gratis. Bapak Ibu bisa gunakan dulu. Jika ada pertanyaan detail yang akan ditanyakan saat melakukan Bapak Ibu melakukan demo, nanti bisa hubungin salah satu tim dari kami. Nanti saya akan mencantumkan nomor telepon saya dan tim saya di kolom chat. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab, tapi izin saya menutup sesi saya dengan sebuah pantun gitu ya. Jadi pantunnya ya walaupun Bapak Ibu nggak bisa jawab cakep, tapi dalam hati tolong dibilang cakep gitu ya. Nah, jadi ini pantunnya gitu ya. Beli nasi di warung Bu Wiwin. Nah,
ingat digitalisasi, ingat join. Nah, gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk menutup sesi saya hari ini. Sisanya saya lanjutkan ke panitia. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih Nando untuk pemaparan koperasi digitalnya. Eh, Mungkin cakep-cakepnya tadi udah dalam hati, pertanyaan-pertanyaannya juga dalam hati untuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sekalian. Jadi mungkin kita langsung aja ya buka sesi tanya jawab. Kita saya baca dari kolom chat mungkin udah ada beberapa yang di sini. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan masuk nih. Yang pertama itu bila simpanan pokok dan wajib diturunkan, itu akan mempengaruhi modal sendiri. Justru koperasi berkembang harus modal sendiri dinaikkan. Mohon jelaskan di posisi mana ditaruh modal sendiri atau bagaimana cara menaikkan modal sendiri sehingga koperasi dilihat dari segi kesehatan bisa memenuhi syarat Pinkes. Mungkin untuk Ji Dewa mau menjawab langsung atau mau di compile dulu pertanyaannya? Langsung aja dijawab ya, biar Oh nggak lupa iya, nanti dengan pertanyaannya. betul betul. Silakan Ji. Jadi begini ya teman-teman, dalam rangka mengkonversi simpanan pokok ya tadi ya, secara jumlah itu kan tidak melakukan terjadi perubahan. Jumlah ekuitas itu akan tetap, tapi komposisinya aja yang dirubah, dipindahkan komposisinya. Itu mungkin. Nah kemudian bagaimana caranya meningkatkan eh, simpanan wajib? Ya dengan mengaktifkan ya teman-teman, kan simpanan wajib itu kan sebenarnya tidak dipungut setiap bulan. Itu simpanan wajib itu kalau dari bahasa undang-undang pasal 41 Undang-Undang 25 tahun 92, itu kan simpanan wajib itu kan jumlah simpanan yang wajib harus dibayar kepada koperasi yang jumlahnya tidak harus sama yang dibayarkan pada waktu dan kesempatan tertentu. Artinya tentunya akan terjadi perbedaan antara anggota A dan anggota B. Mungkin anggota B yang lebih banyak ada rezeki yang banyak, dia lebih banyak menyimpan dalam bentuk simpanan wajib gitu. Jadi tidak dipungut bulanan gitu ya. Tinggi biayanya kalau memungut bulanan itu. Nah, kemudian eh, kalau menurunkan nanti PAD misalnya dari simpanan pokok ke simpan pokok diturunkan menjadi 10.000 misalnya, yang tadinya 1 juta gitu misalnya. Secara jumlah eh, simpanan yang ditetapkan oleh anggota itu tidak akan berubah. Cuman pindahnya tadinya dia 1 juta itu simpanan pokok, kemudian simpanan wajib adalah 100, sekarang terbalik. Jadi simpanan pokoknya menjadi 100, simpanan wajibnya akan menjadi 1 juta gitu Pak. Jadi secara jumlah akan tetap jumlahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain atau yang ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama sampun jelas nih Kia yang bertanya tadi. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, nggih, Ji, nggih. Ya, lanjut, lanjut. Pada kolom bunga simpanan yang mungkin sebelumnya mungkin lebih dari 9%, apakah diisi pada surat ini sejumlah 9% atau disesuaikan dengan keadaan? Karena teman-teman kan membuat surat pernyataan ini. Dari saat ini, dari sejak tanggal surat pernyataan itu dibuat, ke depannya teman-teman harus mengikuti Peraturan Menteri Nomor 8.
Nah, suku bunga simpanan itu sudah diatur maksimal 9%. Suku bunga pinjaman juga sudah diatur 24% maksimal. Jadi teman-teman kalau ada yang masih di atas itu sekarang dipasang sesuai dengan Permen 8 yaitu 9% maksimal. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaan terkait bunga simpanan. Lalu ada pertanyaan lagi nih Ji. Ini lumayan banyak ya Ji pertanyaannya, nanti mungkin Nggak dari apa-apa, yang penting teman-teman itu jelas. Oke. Ya, paham. Ada di pertanyaan ketiga nih Ki, ada kalau ada kesalahan input data karena belum mengkonversi SIMP khusus dan simpanan wajib dan simpanan khusus menjadi simpanan wajib, bolehkah dirubah atau diperbaiki lagi di ODS? Ya, jawabannya bisa. Lakukan teman-teman login ke user koperasi teman-teman, kemudian pilih perbaikan. Pilih perbaikan, klik perbaikannya, kemudian nanti masuk yang mana akan dirubah, silakan dirubah. Kemudian nanti di-download yang sudah terjadi perubahannya. Nah, kenapa Set Declare kalau kita lihat ya di halaman terakhir itu terpisah dia? Karena itu khususnya untuk perbaikan supaya tidak lagi perbaiki lagi nambah materai, perbaiki lagi nambah materai sehingga materai itu tetap satu ya, sehingga perbaikan halaman 3 berarti halaman 3 aja yang diganti. Halaman terakhir ini tetap gitu. Ya. Silakan lakukan perbaikan sesuai dengan sebenar-benarnya mumpung masih ada waktu sampai tanggal 15. Baik, Ji. Seksama untuk jawabannya. Semoga diarahkannya tadi jawabannya bisa menjawab pertanyaan dan ataupun siapapun yang juga memiliki pertanyaan yang sama, nggih. Karena niki pertanyaannya lumayan banyak, Ji. Kita langsung rantru mantan, nggih. Ya, langsung aja. Selanjutnya Niki ada neracanya kalau per Juni 2023 ya atau laporan terakhir September 2023. Yang dipakai acuannya adalah laporan semester 1 ya. 30 Juni 2023. Oke, berarti semester 1 30 Juni 2023 nggih, Ji, nggih. Ya, ya. Niki kita masuk lagi ke pertanyaan kelima dari rekan koperasi Bapak Arya Putra Niki berkenaan dengan sampai dengan self declare yang harus dilakukan tanggal 15 Niki, apakah koperasi yang sudah punya mobile koperasi yang bisa transfer in out antar bank tidak menyalahi peraturan Bank Indonesia atau apakah tidak menyalahi pernyataan closed loop? Oke. Jawabannya tidak. Kalau dia hanya melayani anggota tidak akan salah. Tetapi kalau dia menyalani di luar di calon anggota itu yang salah. Ya, berarti kembali lagi nggih ke calon anggota Ya, dan anggotanya. ya, ya. Saya tetap nih ke bawa Permenkop 8-nya juga. Bisa tiang lanjut ke pertanyaan nomor 6. Niki dari Koperasi Simpan Pinjam Sari Merta, cadangan resiko dan simpanan khusus yang sudah dikonversikan ke simpanan wajib saat pengisian self declare lalu di neraca lajur sama juga dikompresikan ke simpanan wajib ya Pak Dewa. Oke, begini ya, Bapak. Ketika kita mengkonversi sesuai dengan set declare, berarti dukungannya itu neraca itu untuk dalam kaitannya kita set declare lakukan harus disamakan dengan apa yang dinyatakan untuk kaitannya dengan set declare. Tapi untuk kenyataannya di koperasi kalau ada simpanan khusus masih tetap bisa dilanjutkan, Pak. Ini kaitannya dengan set declare aja. Karena kolom set declare itu tidak ada simpanan khusus itu sebenarnya. Nah, jadi makanya kita konversi. Nah, kalau di koperasi sistemnya jangan dirubah, gitu. Sistemnya jangan dirubah, manualnya dirubah gitu. Dalam kaitannya dengan self declare ini. Itu mungkin ya teman-teman. Baik Aji, kita lanjut ke pertanyaan ke-7.
Niki dari Bapak Bayu Sutisna pada kolom bunga simpanan yang mungkin sebelumnya lebih dari 9%. Niki sampun kayaknya ya tadi ya. Oke, mohon maaf kita lanjut mungkin ya. Niki ada dari Pak Wayandana. Apabila untuk revisi ADART, apa perlu pengesahan dari Dinas Koperasi? Baik, ini pertanyaan. Bapak, perubahan anggaran dasar itu dilakukan di internal koperasi melalui notaris yang notabene adalah pejabat pembuat akte koperasi. Nah, nanti Bapak akan datang ke dinas menyampaikan tujuan daripada PAD ya ke dinas wilayah binaannya. Jadi sesuai dengan berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar itu nanti Bapak disampaikan kepada dinas yang menjadi wilayah binaannya. Nah, setelah itu teman-teman baru nanti datang ke notaris untuk membuat akte perubahannya dan pengesahan aktenya melalui Kemenhum dan PAM. Itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Ji Dewa. Niki ada pertanyaan lagi. Kalau kami sudah menyetorkan self declare, terus bagaimana follow up-nya, nggih? Kalau teman-teman sudah menginput self declare ya dan hard copy-nya itu, self declare-nya itu yang bermaterai 10.000 dan lampiran neraca dan PHU-nya itu disetorkan kepada dinas binaannya ya, dinas di kabupaten kota. Nanti dinas kabupaten kota akan menilai ya, dinasnya akan menilai. Kemudian kalau masih ada dipandang yang harus teman-teman lakukan perubahan karena masih masuk ke ranah open loop, akan dibina, lakukan pembinaan. Atau sebaliknya, sekarang sudah self declare ke closed loop, tapi teman-teman nanti memilih open loop. Nah, itu bisa dilakukan perubahan-perubahan nanti di tahun 2024 gitu teman-teman ya. Baik, Suksema Ji Dewa. Niki ada pertanyaan kembali Niki dari Pak Ketut Sudana. Mohon penjelasan sumber pembiayaan utang koperasi, apakah hutang jangka pendek atau jangka panjang? Ya, untuk sumber pembiayaan utang itu utang bank ya, utang bank atau lembaga keuangan lainnya. Itu 40% dari total aset. Itu yang dimaksudkan, Pak. Pak Sudana tadi, Pak Sudana ya. Iya, Pak Ketut Sudana. Baik, 40% nggih untuk utang Ya. itu juga ada di aturan Permenkop 8 kalau tiang juga tidak salah. Niki kita lanjut Ji, ada pertanyaan. Ampura Pak Dewa, karena sempat disosialisasikan untuk laporan September, masih bisa untuk dilaporkan pada surat pernyataan dan kami sudah melaporkan laporan per September 2023. Apakah harus tiang benahi tapi tidak jadi masalah? Baik, kalau teman-teman sudah terlanjur menggunakan yang September, silakan nggak masalah, tetapi harus konsekuen ya antara yang dilaporkan, antara yang di-set declare dengan lampirannya harus konsekuen gitu. Nggak masalah menggunakan September. Jadi tidak perlu dibenahi ya, Ji Dewo ya. Nggak usah. Semoga bisa diarahkan. Lalu Niki kita lanjut ya Ji ya. Banyak sekali Niki yang tertarik dengan materi kali ini Ji. Ya, nggak apa-apa. Biasa ya antusias Juga teman-teman gerakan biar koperasi jelas ini. ya, paham. Di sini ada lagi pertanyaan. Ketika pengurus yang belum kompeten harus uji kelayakan bagaimana? Apa yang harusnya koperasi lakukan ketika dana pihaknya lebih dari 40%, namun periode dana itu belum jatuh tempo? Jadi ini ada dua pertanyaan, Haji.
kalau pengurus yang belum kompeten harus uji kelayakan bagaimana. Lalu mengenai tadi juga tarik lagi kita yang mengenai utang jangka panjang, jangka pendek, mungkin ada juga pertanyaan mengenai ketika dana koperasinya lebih dari 40%, namun periode dana itu belum jatuh tempo juga bagaimana? Oke, yang pertama adalah pengurus ya, untuk fit and proper ya, uji kelayakan. Kalau di Permen 8 itu uji kelayakannya itu kan tidak disebutkan ya. Entah itu koperasi KUK 1, 2, 3, dan 4. Tetapi dalam SE 33, Surat Edaran Menteri nomor 33, itu disebutkan bahwa yang uji kelayakan itu adalah yang koperasi, yang pengurus, yang KUK-nya sudah KUK 3 dan 4. Gitu ya. Jadi yang 1, 2 cukup dengan certified kompetensi saja. Baik. Nah, kemudian tadi apalagi kewajiban ya. Ya, jika ketika dananya lebih dari 40%, namun periode dana itu belum jatuh tempo, bagaimana? Apa yang harus koperasi lakukan ketika dana pihaknya lebih dari 40%, namun periode dana itu belum jatuh tempo? Dana yang dimaksudnya utang. Utang atau kewajiban? Mungkin Bu Amelia bisa dibantu maksudnya utang atau Kan Ibu Amelia, ini utangnya, utang itu kan di kewajiban jangka panjang. Kalau tabungan itu adanya di kewajiban jangka pendek. Yang mana Bu Amelia? Karena kalau di utang di kewajiban jangka pendek tuh rasionya kan pakai rasio LDR aja, ya, loan deposit to ratio. Kemudian kalau di kewajiban jangka panjang itu ketika dia total total kewajiban jangka panjang di atas 40% dari total aset, nah itu nanti menjadi eh, penilaian bagi pengawas koperasinya gitu. Harus kita lakukan evaluasi lagi. hutang jangka pendek bagaimana perhitungannya, kalau jangka panjang bagaimana? Niki disambangi lagi sama Bu Amelianya, Ji. Ya, kalau utang jangka pendek itu kan pakai loan deposit to ratio aja, LDR. Jadi total pinjaman dibagi kewajiban jangka pendek, kewajiban lancar. Kemudian kalau yang jangka panjang, kewajiban jangka panjang terhadap total aset. Kalau di atas 40% ya harus turun, nggak boleh lebih dari 40%. Baik, Kalau LDR ya 80, 90 itu yang sehat. baik Ji. Berarti bisa kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nggih, Ji, nggih. Lanjut ya. Apakah dana hibah sama dengan donasi? Dana hibah apakah sama dengan donasi? Dalam akun ekuitas sama, ya. Kalau donasi itu sifatnya kan untuk lembaga, hibah juga untuk lembaga. Baik, Niki ada pertanyaan juga, kalau sudah input datanya pakai per Desember 2022 bagaimana? Berarti di perubahan Ji atau bagaimana Ji? Yang mana tuh? Yang mana? Kalau koperasinya sudah input datanya pakai per Desember 2022. Kalau ya pakai yang Desember 2022 harus dirubah, Iya, ya. yang perubahan Dirubah. gitu kan datang Ya, kayak gitu. harus yang 2023. Baik. Kalau untuk penilaian set penilaian mandirinya baru menggunakan data yang 2022. Baik, izin saya lanjutkan, GJ. Oke. Mohon penjelasan berapa komposisi yang ideal antara pinjaman beredar dengan total aset. Itu dulu yang pertama, Ji. Mm-mm. Eh, ya pakai yang tadi ya, rasio rasio loan deposit to ratio-nya LDR-nya.
Jadi total pinjaman terhadap kewajiban lancar ya, ketika dia 80-90 berarti itu sehat ya. Itu aja dipakai acuan rasionya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan keduanya. Koperasi yang kuat adalah koperasi yang dimodali dengan modal sendiri atau simpanan saham. Lalu untuk simpanan non saham sebaiknya seperti apa? Karena jika simpanan non saham, kewajiban jangka pendek lebih besar dari simpanan saham akan beresiko. Mohon pencerahannya. Iya, iya, iya. Jadi kita di koperasi kan tidak mengenal istilah saham. Saham di koperasi itu adalah kan simpanan pokok, simpanan wajib ya untuk anggota. Nah, ketika modal ekuitasnya lebih kecil daripada kewajiban, otomatis akan terjadi apa namanya, likuiditas ya terganggu. Likuiditas terganggu, kemudian akibat daripada kita terlalu banyak menggunakan uang anggota untuk melakukan usaha, terutama di pinjaman. Nah, rasio yang dipakai adalah rasio permodalan. Rasio permodalan itu adalah total ekuitas modal sendiri terhadap total aset. Nah, kalau itu sudah di atas 30%, berarti idealnya adalah baik atau sehat. Baik, kita lanjutkan, Ji. Pernyataan mandiri sudah diupload, ternyata ada kekurangan. Simpanan khusus belum masuk, kemudian diperbaiki namun tidak bisa. Artinya setelah di print tetap seperti semula atau bagaimana cara mengubahnya gitu. Berarti ini ada kendala di perubahannya nih mungkin, Ji. Ya, 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 ya. Coba nanti yang tidak bisa melakukan edit bisa wapri ke saya ya. Bisa dirubah kok itu kok. Ya. Karena banyak teman-teman yang merubah, saya fasilitasi bisa dilakukan perubahan. Terkait juga nanti ada teman-teman yang tadinya ada salah ketik itu tuh nanti akan keluar message-nya, ada dikasih send sama sistem ODS-nya, belum bisa diterima gitu misalnya, karena jumlahnya mungkin tidak sesuai dari sisi sistem dengan dari sisi inputan teman-teman, tidak sesuai, nanti dikembalikan lagi, disuruh ngerubah gitu. Ada seperti itu juga. Case-case banyak sekali case-case-nya yang terjadi. Kemudian seperti tadi juga ada yang belum mengklik sudah Go AML-nya, diklik belum, terus siap assessment-nya diklik belum, harus dilakukan perubahan, jadi perbaikan menjadi sudah. Nah, dengan kita memperbaiki itu tentunya harus konsekuen. Teman-teman juga harus nanti mengupload yang sudah diperbaiki. Tuh, jangan nanti diperbaiki di sistem aja, diuploadnya tidak. Itu harus konsekuen. Ya, teman-teman ya. Baik, Ji. Mungkin yang lanjutkan untuk pertanyaan terakhir Niki, karena beberapa masih tetap beberapa ada yang sama pertanyaannya, Ji Dewa, terkait perubahan data, terkait data yang Ya. dilaporkan seperti itu. Nanti mungkin sebenarnya sudah tercover ya dari tadi pertanyaannya. Niki, pertanyaan terakhir dari Pak Made Gangga. CAD tujuan resiko itu dikonversi kemana? Ke CAD umum atau PPT? Ya. Kalau cadangan resiko itu dikonversi dalam kaitannya self declare dikonversi ke cadangan. Ya. Tetapi dalam kaitannya penilaian kesehatan mandiri atau KKPKK itu dikonversi menjadi PPTT. Itu bedanya. Ya, Pak Gangga Mulia ini Jembrana. Baik, Ji, mungkin demikian dulu pertanyaannya yang sudah masuk, Niki. Lumayan banyak, Ji, sangat antusias sekali rekan-rekan dari Gerakan Koperasi Indonesia terkait SE7 Niki, open loop dan close loop. Mungkin juga
karena self declare juga lagi 2 hari, jadi mereka juga pastinya butuh pencerahan dan insight dari Jidewo gitu. Mungkin sebelum kita akhiri nih Kiji untuk sesi tanya jawab, Laksmi mau minta tolong untuk ke Jidewo untuk memberikan closing statement dulu untuk acara webinar kita pada siang hari ini. Astungkara sudah berjalan lancar ya, walaupun tadi ada kesalahan teknis beberapa kali, namun goals-nya, tujuannya tetap kita dapatkan, yaitu rekan-rekan koperasi, Gerakan Koperasi Indonesia tetap kita wadahi untuk dapat memberikan pertanyaan dan masukan-masukan dari Dewa, dan akhirnya ada pencerahan-pencerahan yang mungkin selama ini tidak tahu mau tanya ke siapa ataupun belum mendapatkan pencerahan tersebut gitu. Sok semua dulu untuk Jidewa, untuk rekan-rekan juga mungkin dari Jidewa bisa diberikan closing statement untuk webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya kembali. Jadi sebelum saya closing statement, ada yang bertanya, silakan dicatat nomor telepon saya. Mungkin ada bisa nanti sharing lewat WA ya. Saya di 081 936 57 55 57. Jadi langsung WA ya. Jadi 24 jam mungkin teman-teman saya bisa layani dalam rangka self declare ini. Kemudian lagi sekali sebelum saya closing, kemudian koperasi bagi yang punya produk-produk simpanan itu bisa ditambahkan terus ya. Kalau 10 produk simpanan diklik 10 bisa ya, tidak mesti harus digabungkan. Contoh simpanan harian, simpanan mingguan, simpanan bulanan, nggak mesti digabung, dipisah-pisah saja untuk menggampangkan teman-teman memindahkan angka-angkanya dari neraca ke self declare itu. Kan itu bisa ditambahkan gitu. Oke, baik teman-teman, closing statement saya, teman-teman, dalam rangka kita meningkatkan kepatuhan Badan Hukum Publik dan Hukum Privat, terutama kepatuhan Badan Hukum Publik, kita sekarang sudah jelas ya. Bagi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, acuannya adalah Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang simpan pinjam oleh koperasi. Nah, tentunya di sini teman-teman dalam rangka karena teman-teman sudah menyatakan diri ke closed loop, mulai sekarang, mulai saat ini menyiapkan diri seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya masih simpanan pokok wajibnya masih nilainya masih besar, yuk mulai kita melakukan perubahan. Kemudian yang suku bunganya masih tinggi, yuk kita mulai perlahan menurunkan suku bunganya. Kemudian mempersiapkan standar operasional manajemen dalam bentuk peraturan khusus di koperasi. Ada 4 yang nanti teman-teman harus persiapkan mulai dari sekarang ini. Karena teman-teman sudah sepakat atau sudah menyatakan diri menjadi koperasi closed loop. Nah, pertama adalah peraturan khusus tentang SOM kelembagaan, peraturan khusus tentang SOM usaha, peraturan khusus tentang SOM keuangan, peraturan khusus koperasi tentang SOM aset utang dan modal. Jadi ada 4 judul dan subjudulnya itu masih ada banyak. Nah, persiapkanlah dari sekarang, ada hal yang kurang jelas, nanti bisa sharing dengan saya, dan mungkin saya sudah dijoin juga bisa teman-teman melakukan sharing, karena transfer knowledge saya ke join juga sudah intens ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing, bisa tanya ke saya, bisa tanya ke join. Demikian sebagai closing statement saya. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Sukses untuk koperasi kita, maju bersama dan berkembang bersama. Om Santi, Santi, Santi. Baik, Om Santi, Om. Sukses Jidewo atas pemaparannya sungguh luar biasa. Terus antusias dari rekan-rekan Gerakan Koperasi Indonesia juga sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan
sudah memberikan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk sharing session kita pada hari ini. Semoga kita join bisa terus memberikan wadah kepada Gerakan Koperasi Indonesia, tentunya dibarengi dengan Jidewo juga yang selalu ikut untuk memberikan masukan-masukan kepada kita. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Jidewo juga tadi, jika memang masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi nomornya Jidewo, ataupun juga ada nomor tim kami udah kita taruh di meeting chat dengan nomor yang terbaru itu yang diralat nggih. Niki tadi ada kesalahan penulisan. Terus nanti untuk rekan-rekan Gerakan Koperasi Indonesia, jika pun masih ada pertanyaan dan ingin materi dari Jidewo, kebetulan sudah saya tadi sounding juga bahwasanya Jidewo niki penasehatnya Join terkait koperasi, sehingga Jidewo akan selalu memberikan wadah juga untuk kami, memberikan wadah kepada Gerakan Koperasi Indonesia. Jadi nanti yang mau bertanya-tanya bisa langsung ikut di grup komunitasnya Join. Nanti mungkin arahannya akan langsung dari panitia. Dan jangan lupa juga untuk memberikan survei dari hasil sharing session kita hari ini untuk rekan-rekan sekalian. Mungkin itu dulu. Saya Sri Laksmi pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Selamat membuat self-declare sampai di tanggal 15 ini. Semoga lancar, dan jika memang masih ada pertanyaan bisa langsung ke nomor tim Join ataupun langsung ke Jidewo dan bisa gabung ke komunitas grup WhatsApp Join. Mungkin tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang, sehat selalu. Sehat-sehat semua teman-teman ya. Bersama Ji. Sama-sama. Nomor saya di 081 936 57 5557.